hasil survei akan dibicarakan oleh Direktur Riset KPN, Ibu Emily Syahir. Dan yang kedua, pembicara kedua, analisa hasil survei oleh Bapak Agim Miftahul sebagai Direktur Eksekutif KPN. Nanti yang ketiga ada acara sesi tanya jawab dan diakhiri penutupnya. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa dimulai sekarang ya. Untuk yang pertama, analisa hasil survei akan rilis hasil survei yang akan dibicarakan oleh Direktur Riset KPN, Ibu Emily Syahir. Waktu dan tempat kami persilahkan. Hari ini kita akan membahas tentang pertarungan para dinasti di Pilkada Kota Tangerang Selatan sesuai dengan rilis kami yang sudah kami lakukan periode surveinya yaitu tanggal 17 sampai dengan 24 Juli 2020. Metodologi yang kami lakukan, metodologi surveinya adalah kami mengadakan survei sesuai dengan populasi survei yang ditentukan oleh seperti ini adalah seluruh warga negara Indonesia di Kota Tangerang Selatan yang mempunyai mata pilih untuk Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020, yaitu mereka yang sudah berusia 17 tahun atau yang sudah menikah pada saat dilakukan survei. Kemudian jumlah sampel itu sebanyak 440 responden dengan sampling of error 4,8% pada tingkat kepercayaan 95%. Penarikan sampel dilakukan pada metode multi-stage random sampling selama periode 17 sampai 24 Juni 2020. Kemudian quality control dilakukan secara acak sebesar 20% dari total sampel melalui witness dan spot check. Untuk perbandingan data dan sampelnya, kami mengambil dua kategori, yaitu kategori gender, yaitu laki-laki dan perempuan, yang data bandingnya kami dapatkan dari data mata pilih di KPU 2019, kemudian juga untuk dari agama, yaitu yang kami ambil dari data BPS Provinsi Banten 2015. Sepertinya data-data ini sudah ada di rilis teman-teman sekalian, jadi mungkin saya tidak perlu membacakan secara detail. Jadi kita ke slide berikutnya. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kami lakukan pada saat survei. Yaitu pertanyaan pertama adalah, menurut Bapak atau Ibu, apa masalah penting yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan? Nah, pada saat kami melakukan survei ini, kami memperbolehkan responden untuk memilih lebih dari satu pilihan. Ternyata setelah dilakukan survei, kami menemukan bahwa korupsi di tubuh ASN itu menjadi masalah sosial yang tertinggi, yaitu sebesar 73,6%. Kemudian yang kedua yaitu adalah kesenjangan sosial yang cukup tinggi antara masyarakat yang kaya dan miskin, itu sebesar 70,3%. Kemudian berikutnya kesenjangan infrastruktur antara wilayah yang dikelola oleh pengembang perumahan dengan wilayah umum padat masyarakat, itu sekitar 67,9%. Kemudian berikutnya adalah maraknya tempat prostitusi berkedok tempat hiburan, itu sekitar 51,1%. Kemudian yang juga menjadi masalah yang cukup kami kan adalah maraknya peredaran narkoba, yaitu sebesar 42,5%. Oke. Kemudian setelah itu kami mencoba dari nama-nama yang muncul ini, kemudian kami memfilter, kami memilih nama-nama yang tingkat kepopuleran
tingkat populerannya paling tinggi. 9 figur utama yang tingkat pengenalan tertinggi di responden kami, yaitu ini yang pertanyaan adalah siapa di antara nama berikut yang paling Bapak Ibu kenal dari 45 nama yang tadi sudah kami pilih, yang sudah kami dapat. Ternyata Pak Benyamin Daphni adalah yang tingkat popularitasnya tertinggi, yaitu sebesar 72%. Berikutnya yaitu Bapak Muhammad sebesar 46%, kemudian Ibu Siti Nur Azizah 40,3%, kemudian Bapak Ruhama Ben 37%, kemudian Pilar Saga Ihsan 20,8%, Heri Gagarin 17,4%, Azmi Abu Bakar 8,2%, Rahayu Saraswati 5,1% dan Derajat Sumarsono 4,3%. Kemudian dari survei yang tadi kami kemudian mencoba melihat seberapa tingkat kesukaan masyarakat atau responden pada figur-figur yang sudah kami lihat tadi, yaitu Bapak Ben. Ternyata Pak Benyamin Daphni tetap di tingkat teratas sebesar 43,2%, kemudian Bapak Muhammad 30,8%, Ibu Siti Nur Azizah 22,5%, Bapak Ruhama Ben 17,1%, Pak Pilar Saga Ihsan 12,1%, Heri Gagarin 9,8%, Azmi Abu Bakar 7,2%, Rahayu Saraswati 4%, dan Derajat Sumarsono 2,1%. Kemudian kami beralih kepada elektabilitas 6, Heri Gagarin 4,2%, Azmi Abu Bakar 3,4%, Rahayu Saraswati 1,2%, dan Derajat Sumarsono 0,7%. Dari situ kemudian kami mencoba mengambil irisan dari likabilitas, dari tingkat kesukaan, dan elektabilitas, yaitu dari tingkat keterpilihannya. Ternyata Bapak Benyamin Daphni memiliki tingkat likabilitas dan elektabilitas tertinggi. Seperti yang dilihat ini, sini. Kemudian dari gabungan elektabilitas pasangan calon, pada waktu kami melakukan survei ini, Ibu Siti Nur Azizah belum memilih pasangan calonnya. Jadi dari hasil yang sebelumnya bahwa kita sudah melihat Pak Benyamin Daphni, kemudian Pak Muhammad dan Ibu Siti Nur Azizah, kita melihat ketika dipasangkan dengan Pilar Saga Ihsan, maka beliau mencapai 37,5% untuk gabungan elektabilitas pasangan calon. Yang kedua adalah Bapak Muhammad dan Rahayu Saraswati sebesar 26,2%. Sebetulnya Ibu Siti Nur Azizah dan Ruhama Ben kemudian menjadi kedua karena dia memperoleh 28%. Yang ketiga adalah Bapak Muhammad dan Rahayu Saraswati yang beroleh 26,2%. Kemudian dari situ kami juga mempertanyakan, seandainya Pilkada Kota Tangerang Selatan dilakukan pada hari ini, maka kandidat yang akan Bapak Ibu pilih yang mana saja. Tapi ini kemudian elektabilitas figur utama versus golput. Golputnya ternyata lebih banyak sebesar 55%. Kemudian tetap Bapak Benyamin Daphni 14,3%, Ibu Siti Nur Azizah naik menjadi kedua 11,6%, kemudian Bapak Muhammad 9,5%, Ruhama Ben 3,6%, Pilar Saga Ihsan 2,7%, Heri Gagarin 1,4%, Azmi Abu Bakar 1,1%, Rahayu Saraswati 0,45%, dan Derajat Sumarsono 0,2%. Dari gabungan elektabilitas pasangan calon tersebut, maka terlihat bahwa golput itu lebih tinggi, yaitu 55%. Kemudian Bapak Benyamin Daphni dan Pilar Saga Ihsan 17%. Kemudian Muhammad dan Rahayu Saraswati di 9,9%, dan Siti Nur Azizah dan Ruhama Ben 15,2%.
Sehingga kesimpulan kami bahwa pada kali ini golput pilkada lebih tinggi daripada golput pilkada 2015 karena golput pilkada 2015 itu hanya sekitar 44,9%, sementara prediksi pilkada 2020 itu sekitar 55% sehingga meningkat 10,1%. Nah, ini adalah pertanyaan kami, kenapa kemudian responden banyak memilih golput? Alasan mereka adalah yang paling pertama takut virus COVID-19. Itu sebesar 30,7%. Yang kedua adalah rekam jejak para calon tidak mempresentasikan keinginan mereka sebagai responden, itu sebesar 9,5. Kemudian alasan imbalan atau kontribusi para calon itu sebesar 8,6. Calon yang bapak ibu yang responden kami dukung, yang responden kami dukung tidak ikut dalam pemilu 4,3%. Kemudian ada beberapa alasan lain, yaitu alasan seperti agama, etnis, suku, figur calon, kemudian personality, juga faktor putra daerah 1,8%. Demikian pemaparan kami. Mungkin untuk selanjutnya pembahasannya akan saya berikan ke Pak Adi untuk memberikan ulasan. Saya persilakan. Tibalah saatnya saya akan menganalisa survei dari Kajian Politik Nasional KPN. Kebetulan saya direktur eksekutifnya, bahwa survei yang kita lakukan pada Pilkada Tangsel 2020 sebenarnya titik poinnya ada di 3 hal. Yang pertama adalah golput itu menang mutlak sampai 55%. Yang kedua, irisan-irisan soal bagaimana ketika golput itu tinggi, calon siapa yang diuntungkan. Dan yang ketiga adalah ketika golputnya rendah, calon mana yang juga mendapat celah keuntungan. Nah, 3 hal pokok itu akan saya bahas untuk ke depannya adalah bahwa Pilkada Tangsel ini, kenapa sih sebenarnya saya beri mukadimah dulu? Kenapa Tangsel ini sangat seksi menurut kami dari KPN? Kenapa sih di kota yang hanya 7 kecamatan, APBD-nya memang tinggi, tapi para gajah dalam tanda kutip, para dinasti politik itu rela menurunkan aktor-aktor terbaiknya untuk bertarung di Tangsel? Kalau kita tahu bahwa yang pertama ada anaknya Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah. Yang kedua ada keponakannya Pak Prabowo, sekelas Menteri Pertahanan, juga ikut bertarung di sini. Dan ketiga ada Pilar Saga Ihsan, anaknya Bupati Tatu yang juga diutus untuk turun di sini. Nah, inilah yang mendasari kenapa kami melakukan survei dan sekaligus sebagai literasi kepada publik dengan hasil-hasil survei itu, bahwa orang Tangsel harus kita edukasi dengan hasil-hasil survei yang betul-betul kredibel. Itu salah satunya, teman-teman. Masalah sosial, diantaranya misalnya korupsi di tubuh ASN masih menjadi dinamika bahasan dari para responden. Dan juga ada misalnya kesenjangan sosial yang begitu tinggi antara masyarakat yang borjuis, katakanlah begitu, karena di Tangsel kan banyak perumahan mewah, dengan penghasilan rendah, itu juga mendapat angka 73%. Selanjutnya seperti misalnya angka yang tertinggi juga tempat-tempat hiburan yang sekarang juga meresahkan bagi publik Tangsel, ini juga mendapat angka yang tertinggi dari angka-angka yang kita survei. Selanjutnya, setelah kita tanyakan itu, kita mempunyai nama-nama yang sudah muncul di bursa Pilkada Tangsel dari beberapa bulan lalu. Seperti ada 45 nama ini, kita jebreng begitulah istilahnya. Tetapi kita ambil 9 yang tertinggi yang tadi sudah dijelaskan. Next slide-nya. Nah, ketika 9 tertinggi ini kita kasih pertanyaan soal popularitas dan likabilitas, itu responden boleh lebih memilih lebih memilih daripada 1.
Kalau elektabilitas kita suruh milih satu. Jadi itu, ketika responden kita hadirkan pertanyaan apa sih yang terjadi di Tangsel, itu boleh milih lebih dari satu. Kalau kita suruh milih soal popularitas tokoh, boleh lebih dari satu. Kita suruh milih likabilitas, itu juga boleh lebih daripada satu. Ketika elektabilitas hanya satu yang boleh dipilih, dan inilah tingkat popularitas yang sudah dikeluarkan. Benyamin Daphni sampai Derajat Sumarsono, seperti teman-teman rilis yang sudah kita kasih. Kalau belum dapat silakan hubungi Mbak Dini ya. Sudah ada semuanya teman-teman, PDF sama press release-nya. Next. Nah, ketika patron popularitas ini ada likabilitas. Benyamin Daphni tetap tertinggi, ada 43,2%, sampai Derajat Sumarsono juga masih muncul, ada 2,1%. Ini popularitas plus likabilitas. Selanjutnya, ketika responden disuruh memilih satu saja, hasilnya tetap tidak berubah. Nah, ketika kita sandingkan soal irisan tadi popularitas dengan likabilitas, itu hasilnya seperti ini. Tingkat kepopuleran dan tingkat kesukaan Benyamin Daphni 3,2, hasilnya seperti ini. Datanya sudah kita sebar ke teman-teman. Tetap Benyamin Daphni, Muhammad, sehingga angka keluar 43% dan lain sebagainya. Nice. Nah, inilah hasilnya 37,5%, ada 28%, ada 26,2%. Ketika gabungan elektabilitas ini digabungkan dengan wakilnya, kita masih pakai tanda tanya karena ketika kita survei sampai detik ini juga Siti Nur Azizah masih belum confirm siapa yang mau mendampingi. Tetapi katakanlah kita masih pakai tanda tanya, tapi kita sandingkan kepada Rohama Ben. Kenapa Siti Nur Azizah bisa nomor 2? Karena ketolong oleh Rohama Ben. Elektabilitasnya di antara dua wakil yang lain dia tinggi. Makanya Ben nomor 1 37,5%, Siti Nur Azizah 28%, Muhammad turun di posisi ketiga menjadi 26,2%. Ini nanti bisa tanya jawab, tak lain adalah tergantung dari pasangan duetnya sebenarnya. Sorry, telat di sini. Nomor 2 ada Benyamin Daphni, turun suaranya 14,3, 11,6. Siti Nur Azizah menyodok di posisi kedua. Ini kalau kita sandingkan dengan adanya golput. Jadi survei ini adalah bagaimana golput menang mutlak. Ketika responden kita tanyakan soal ketika 3 duet itu kita sandingkan dengan golput dan 3 duet itu tidak disandingkan dengan golput. Next. Nah, ini gabungan elektabilitas pasangan calon ketika ada golput. Golput di nomor 1 tadi itu saya sebutkan, Ben di 17%, Siti Nur Azizah menyodok di posisi kedua, Muhammad dan Rahayu Saraswati menjadi posisi ketiga. Nah, ini yang terjadi adalah bahwa ketika angka golput itu begitu tinggi, yang diuntungkan adalah Siti Nur Azizah dalam hal ini. Karena kita tahu di respon itu survei kita bahwa banyak ceruk-ceruk pemilih dari Muhammad dan Ben ini sama dari kalangan-kalangan golongan menengah yang kebetulan tadi itu alasannya. Kenapa nggak mau datang ke TPS misalnya? Karena memang ada COVID dan lain sebagainya. Nah, selama ini memang untuk partisipasi mereka untuk menyoblos memang kalau golongan menengah itu agak kecil dibandingkan yang di luar komplek-komplek perumahan. Nah, inilah gabungan elektabilitas pasangan calon ketika dihadapkan dengan golput. Siti Nur Azizah naik ke nomor 2. Ketika golput itu tinggi, kans menangnya Siti Nur Azizah menjadi terbuka lebar. Sebaliknya, ketika golput itu rendah, peluang menangnya Ben itu begitu tinggi. Tapi sebenarnya juga ketika golput itu tinggi, Ben tetap nomor 1. Tapi ada peluang yang besar yang bisa dikapitalisasi oleh pasangan Siti Nur Azizah dan Rohama Ben. Nah, ini adalah prediksi kita. Kalau 2015 ada 44,9%, kita prediksi bahwa Pilkada 2020 55% berdasarkan survei kita. Jadi ada meningkat 10,1%. Next. Nah, alasan orang kita tanya, kenapa sih golput? Yang satu sama. Ini alasan COVID-19.
Karena kita tahu balik lagi tadi itu segmentasi pemilih di Tangsel ini rasional. Kebanyakan dari mereka yang tinggal di komplek kelas menengah di perumahan-perumahan itu takut untuk datang ke TPS. Tapi ini menurut survei kami sangat masuk akal. Karena apa? Tidak ada golput saja ada di 44,9% posisi golput 2015. Nah ini juga sekalian menjadi koreksi bagi KPU bagaimana meningkatkan daya pemilih untuk bisa hadir ke TPS. Disinilah KPU harus bekerja ekstra keras meyakinkan pemilih agar mau datang ke TPS. Alasan lain adalah rekam jejak para calon yang tidak mempresentasikan keinginan responden tersebut. Ya sama lah isu-isu tadi itu yang di awal, ada yang mungkin peduli dengan korupsi yang masih tinggi, kesenjangan infrastruktur, kesenjangan ekonomi, itu menjadi alasan-alasan yang nilainya paling tinggi. Ada alasan imbalan kontribusi pada para calon, itu adalah pengertiannya money politik di sini. Kita tahu bahwa money politik di Tangsel juga tinggi, gitu kan? Itu juga menjadi salah satu alasan calon. Calon yang Bapak Ibu dukung tidak ikut dalam pemilu karena calonnya tidak ada. Nah, ini juga sama terkait misalnya di Tangsel ini banyak kader partai dari partai-partai besar yang tidak diusung oleh partainya sendiri. Ini salah satu masuk ke alasan ini. Orang yang dia dukung merasa tidak direpresentasikan oleh dukungan politik dia. Ini masuknya ke sini. Alasan lain seperti agama, figur, pengenalan secara personal, putra daerah dan lain sebagainya. Tapi angka yang paling tinggi adalah takut kena virus, dan ini menjadi sebuah motivasi bagi masukan dari KPU sebenarnya. Karena kalau kita lihat memang persentase dari pemilih itu kan memang rendah, 44,9% di 2015. Ini akan meningkat ketika KPU tidak bisa memberikan sebuah dalam tanda kutip stimulus agar orang mau datang. Tapi kalau kita lihat, misalnya kalau kita analisa sampai detik ini juga tidak ada upaya yang menurut saya komprehensif dari KPU. Bagaimana sih caranya agar orang mau datang? Tapi ini ada COVID loh. Nggak ada COVID aja 44,9%. Apalagi kalau ada COVID, ini menjadi sebuah tantangan, kan gitu. Next. Nah, inilah penutupnya. Demikianlah teman-teman presentasi atau hasil dari survei kami dari kajian politik nasional. Mudah-mudahan doa kami bisa memberikan hasanah yang luas bagi literasi politik di Indonesia. Selanjutnya kita bisa tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita. Harusnya kan ada terobosan baru mungkin ya dari KPU sendiri untuk meningkatkan Antisipasi pemilih. Nah dari itu sendiri gimana? Ya, ini menjadi segmentasi pemilih di Tangsel ini kalau kita katakan dari sisi sosialisme misalnya cenderung individualistik gitu kan. Ini kan harusnya menjadi sebuah PR bagi KPU. Tidak ada COVID aja itu bisa sampai 44,9%. Nah, ini ada COVID. Makanya kita prediksi ada hasil survei itu ada 10,1%, dan prediksi ada hasil survei dari kita 10,1% ada peningkatan untuk orang tidak datang ke TPS. Nah, menurut saya ini menjadi PR besar kepada KPU, apalagi anggaran KPU itu kan bersumber dari pemerintah daerah Kota Tangsel. Ini yang perlu dijadikan momentum agar bahwa bagaimana mendorong partisipasi pemilih di TPS, yaitu yang harus dikerjakan oleh KPU. Jangan sampai bahwa secara politik orang yang akan menang di pilkada itu cuma hanya misalnya 200.000 sekian sudah menang, tapi sebenarnya hak pilihnya ada di hampir 1 juta. Ini kan juga walaupun secara regulasi menang, tapi istilahnya adalah ada keombongan begitu kan. Nah, ini harus mendorong KPU supaya agar orang mau datang itu seperti apa, bisa sosialisasi masif tentang protokol kesehatan, tapi bisa memilih, bisa penjelasan edukasi kenapa kita harus memilih tapi punya protokol kesehatan. Ini kan harus ada sinergi. Nah, ini penting dikerjakan oleh KPU agar orang itu ketika datang dia punya kewajiban hak politik, tetapi di sisi lain KPU mengedukasi itu menjadi sebuah partisipasi yang tidak
mustahil yang tidak mubazir gitu. Jadi orang benar-benar bisa mau hadir karena ada punya tanggung jawab moral secara politik dan itu berguna bagi pembangunan Tangsel. Itu yang harus dijelaskan. Seharusnya kalau dari KPN sendiri melihat Kalau target harusnya semaksimal mungkin, tapi mereka sendiri. Kalau kita lain kan, kalau kita bicara target KPU kan ngomong kosong gitu kan. Ya kita harus keras soal ini. 75% tahun 2015, yang nongol berapa persen? Hanya 54% lah seperti itu. Itu kan ngomong kosong. Itu nggak ada kopi. Bayangkan sekarang nggak ada kopi. Ini menjadi PR besar bagi KPU. Jangan sampai kalau kita lihat media sosial mereka, jangan sampai puas bahwa orang Tangsel itu bisa disosialisasikan lewat Instagram, kan tidak bisa seperti itu. Mereka harus kalau perlu door to door. Mereka punya anggaran kok, kan gitu. Mereka harus door to door, mereka harus mengedukasi, turun ke lapangan, jemput bola. Itu salah satu cara yang sederhana menurut saya. Dan yang bisa dipastikan adalah bahwa kemenangan politik itu didukung oleh mayoritas publik Tangsel, itu yang penting, kan gitu. Bisa dibayangkan ketika pemilihnya hampir 1 juta, yang menang nanti cuma 210.000 orang, kan gitu. Ini kan ironi. Oke, secara legal memang sah, ya kan, menang. Tetapi Anda bisa bayangkan secara moral kekuatannya tidak terlalu kuat, kan gitu. Ini menjadi tanggung jawab besar pada KPU. Kita dapat hasil adalah bahwa kenapa survei ini kita kasih judul pertarungan para dinasti. Karena memang kita pengen tahu bahwa semuanya isu dinasti itu bisa dieliminir di Tangsel ini sekarang. Ini salah satu keberuntungan buat Benyamin Daphne. Ini yang terjadi di lapangan. Bahwa dia selama 10 tahun itu selalu dipuji dengan wakil. Dan responden itu tahu bahwa aktornya sebenarnya bukan dia, kan gitu. Jadi popularitas itulah yang menolong Benyamin Daphne. Karena bagaimanapun dinasti itu sudah dikatakan tidak ada begitu. Ada Siti Nur Azizah yang anaknya Wapres, ada Rahayu Saraswati. Yang kedua yang paling menguntungkan juga adalah Ben dicap sebagai figur orang asli Tangsel yang mengerti masalah Tangsel itu seperti apa. Itu yang bisa membuat Ben itu kenapa dipilih oleh para responden dari berbagai kalangan. Makanya saya bilang kalau ada tim sukses mau tahu metodologi segala macam hasilnya, ya bayar kita, bisa gratis. Ya kan gitu, bayar kita akan buka. Secara kode etik memang metodologi survei kan nggak bisa dibuka ke publik, kan gitu. Tapi ketika mau ada yang mau ya underground aja, ya bayar kita lah, kita kerjain survei, kan gitu. Yang penting teman-teman happy, kita happy, kan gitu. Kalau ada kasihin dong. Pertanyaan survei ini ada ditanyakan juga nggak soal poligami dan sentimen pribumi gitu loh. Karena beberapa kali pilkada itu yang dijual selalu pribumi, putra daerah, dan isu gender itu jarang dimainkan ya. Dan, bagaimana perkembangan yang dilakukan untuk isu gender ini ya, untuk poligami sendiri? Terima kasih. Kebetulan untuk poligami dan pribumi, terutama untuk poligami kita tidak tanyakan. Yang kita tanyakan itu adalah yang mendapatkan nilai yang tertinggi. Memang kalau pribumi itu kita tanyakan, tetapi dalam hal lain adalah pertanyaan itu tidak spesifik kepada pribumi, kepada orang yang mengerti betul-betul Tangsel. Makanya track record seperti Muhammad birokrat, Benyamin birokrat itu sangat menolong bagi mereka. Untuk poligami tidak kita tanyakan, tetapi kalau pribumi memang kita tanyakan, tapi tidak sevulgar ini pribumi, tidak. Tapi bagaimana dia mengerti Tangsel. Jadi orang yang betul-betul mengerti Tangsel. Yang menjadi kritikan adalah bahwa di Tangsel ini adalah kota yang homogen, urban. Segmentasi di komplek perumahannya itu banyak. Ini salah satu yang menimbulkan seperti itu. Kenapa bagi kami pribumi dan non pribumi itu menurut kita menjadi pertanyaan yang paling levelnya paling rendah. Yang kita tanyakan adalah tetap. Makanya yang dapat nilai tertinggi adalah misalnya korupsi di tubuh ASN. Ini ternyata alasan mereka tidak jauh dari
opini atau pemberitaan soal Tangsel yang dulu dinasti itu terkait mohon maaf terkasus Wawan segala macam itu masih menggema di mereka-mereka responden itu. Terus seperti tinggi juga, bedanya cuma kecil. Kesenjangan sosial cukup tinggi antara masyarakat yang ekonominya rendah, kaya dan miskin ini juga mendapat skor yang tinggi. Karena kita tahu bahwa di Tangsel ini jelas kita seakan-akan dibatasi oleh tembok Berlin begitu kan. Ada komplek mewah, tapi di sebelah pagarnya ada yang nggak kuat makan. Itu salah satunya juga mendapat angka yang tinggi. Setelah itu, kesenjangan infrastruktur yang dimiliki oleh pengembang dengan yang dimiliki oleh pemerintah kota, ini juga mendapat skor tertinggi, 67,9%, hampir imbang dengan kesenjangan kaya dan si miskin. Ini di Tangsel realitasnya. Terus ada, nah ini yang menarik malah, maraknya tempat prostitusi berkedok hiburan. Ini juga ternyata meresahkan publik Tangsel. Ketika isu-isu seperti ini ternyata malah menjadi sebuah isu-isu yang mengemuka di lapangan seperti itu. Baru yang turun lagi seperti tindakan kriminalitas. Ini juga akibat pemberitaan yang mereka baca, gitu kan? Ada maraknya peredaran narkoba. Ini malah seperti itu. Jadi pertanyaan seperti poligami tidak kita tanyakan, tapi pertanyaan seperti pribumi non pribumi kita lapis dengan pertanyaan-pertanyaan antara kesenjangan dia yang mengetahui Tangsel, dia yang ingin bisa menyelesaikan tingkat masalah sosial di Tangsel seperti ini. Sentimen agama suka dan tidak suka, politik identitas bermain ternyata. Jadi gini, ternyata ketika dinasti-dinasti besar itu, tokoh-tokoh elit partai besar di Jakarta, di nasional, tidak merepresentasikan sebuah kemenangan di Tangsel. Ini yang perlu digarisbawahi juga. Sekelas Rahayu Saraswati, ternyata kenapa yang banyak memilih ada yang menyentuh soal agama, politik identitas ternyata ada. Karena ketidaksukaan soal dari agama dari Rahayu Saraswati. Karena ternyata kita tahu bahwa di Tangsel ini segmen kaum urban kelas muslim menengah ke atas itu banyak yang terafiliasi oleh gerakan-gerakan semangat 212. Itu turut memberikan nilai negatif kepada Rahayu Saraswati. Sentimen agama masih ada, Bang Iba. Pertama Bang Jais tadi mungkin di awal Bang Jais sudah berbanding lurus dengan perolehan suara yang dipilih. Karena bagaimanapun mereka soal pilkada mereka lebih suka melihat figur. Tetapi menarik juga ketika misalnya ada jawaban bahwa bagaimana kesukaan Bapak Ibu terkait karena orang yang nongol bukan orang yang didukung oleh partai, bukan kader partai, ini juga penting. Dan itu mungkin dukungan partai tidak berbanding lurus dengan yang ada di pilkada Tangsel ini, bisa berubah. Yang terpenting adalah bagaimana mereka melihat figur yang bisa memecahkan tingkat masalah sosial di Tangsel. Itu. Tapi kan berpengaruh ya untuk parpol. Kenapa? Berpengaruh. Parpol tidak terlalu berpengaruh, apalagi parpol-parpol yang yang bisa kita garis bawahi dia tidak mengusung calon kadernya sendiri. Itu pasti kan ada intrik, ada segala macam. Nah ini kan soliditas partai bisa dipertanyakan gitu kan. Apakah nilai gue akan lebih tinggi di pilkada tahun ini Bang? Itu pertama. Kedua, apa masih laku nih tentang isu tentang dinasti Bang? Sedangkan kan Tangsel ini kan sudah beranjak dewasa menurut saya ya. Malah bahkan lebih ke oligarki Bang. Kelompok masyarakat yang dipegang oleh kekuasaan dibedakan oleh kekayaan, harta dan keluarga. Kan kalau misalkan nggak bisa kita lihat lah Bang, masih ada dinastinya Ismet, ada masih dinastinya Atur. Semua berpilihan, belum tentu yang Ismet mendukung Ben, mungkin misalnya ke Muhammad. Nah, itu Bang Bali. Nah sebenarnya Bang Iwan sudah terjawab sendiri pertanyaannya. Makanya survei ini judulnya adalah pertarungan para dinasti. Berarti bukan jadi dinasti. Kalau kita lihat Tangsel beberapa pemilihan pilkada ke belakang selalu dinasti adalah Atut gitu kan. Ini sudah tidak ada. Makanya survei ini kenapa dihadirkan? Karena kami tertarik. Tangsel ini kayaknya seksi banget. Orang secara patron politik seperti anaknya wakil presiden datang, anak ponakannya Pak Prabowo datang, dengan melibatkan elit-elit partai dari tingkat pusat. Ini ada apa? Nah ini Bang, makanya kita bilang pertarungan para dinasti.
suka dan tidak suka menguntungkan Benyamin, karena bagaimanapun dia sudah terlepas dari tereliminir dengan isu dinasti, karena yang turun dinasti semua gitu. Yang kedua adalah faktor kondisi sosiologis orang Tangsel, Bang. Tidak ada COVID, 44,9% kan memilih. Itu tandanya apa? Banyak orang-orang yang tinggal di komplek kaum borjuis lah ya, kita anggap begitu. Memang partisipasi pemilihnya rendah sekali, kan gitu. Tidak ada COVID saja 44,9%. Dan ternyata ketika partisipasi pemilih orang komplek kita tanyakan seperti itu, ya mereka takut sama COVID ternyata. Makanya dalam survei ini adalah sejauh mana KPU punya tantangan besar agar orang Muhammad. Artinya ada kategori tiga paslon ya Bang ya. Padahal dalam saat ini PDIP sendiri, PKB sendiri masih ada poros yang belum muncul. Apakah nggak bisa dimunculin dari survei ini Bang? Ya, politik itu dinamis. Kalau perlu sebelum 1 menit pendaftaran itu bisa berubah. Tetapi kan kita mengambil tokoh-tokoh secara populer, secara likabilitas, secara kesukaan, secara keterpilihan, kita ambil yang tertinggi. Tapi kalau kita bicara real politik, ya ini belum real. Bisa juga satu sama lain bisa digunting sampai di titik terakhir. Kalau kita baca pada tahapan Pilkada 2020 oleh KPU Tangsel, kan sampai tanggal 6 Desember kan? Pukul 11 malam di tanggal 6 Desember bisa menjadi penentuan, September bisa menjadi penentuan. Bisa juga last minute Siti Nurhaliza tidak Rohama Muhammad tidak sama Rahayu, dan itu kemungkinannya masih terbuka lebar. Politik itu dinamis, sampai titik darah penghabisan. Kalau kata orang Jawa, otak atik gatuk itu masih ada, ya gitu. Saling mengintip lah, gitu. Karena mereka akan ditentukan ketika, kalau tidak salah ya, mengutip daripada tahapan pilkada yang pendaftaran ditutup sampai 6 September. Saya pikir di situ kata kuncinya. Ketika sah secara ditetapkan oleh KPU, sudah itulah calonnya, sudah tidak bisa diganti-ganti kan.